Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketemu lagi di digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, podcast kali ini akan bahas tentang sumber traffic dan tempat berkumpulnya para pendatang ke traffic kita. Maksudnya kita akan bahas tentang sumber traffic itu di mana aja, seperti apa aja, dan mereka akan berkumpul di mana dan kemana. Nah, tempatnya istilah kita akan ngumpulin mereka kemana. Ini penting banget. Karena kalau kita tidak mengenal sumber-sumber traffic ini, kita akan kerepotan untuk menguji. Nah, menguji itu split test ya. Kita cari mereka di mana, mungkin di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Nah, contoh kayak gitu. Kebanyakan banyak waktu, energi, belum lagi budget. Wah, udah macam-macam. Belum lagi nanti mereka kita kumpulin di mana nih, mereka suka atau enggak, cocok atau enggak. Wah, ini maksudnya bahasa apa sih, Mas? Traffic di mana, kumpul dan sana. Enggak. Jadi gini. Kita akan kategorikan pertama adalah traffic itu ada traffic yang berbayar. Nah, traffic berbayar ini ya udah lumrah lah ya, biasa yang pokoknya yang ngeluarin duit itu bayar ya untuk datengin traffic ke tempat yang kita harapkan. Contoh misalkan kita mau datengin ke website, landing page, atau ke kontak WA langsung, atau ngisi form, atau something like that lah, something seperti itu ya. Jadi traffic berbayar itu ada, kita sebut aja ya, runut. Nah, kita runut, mungkin nanti ada yang belajar dari awal pelan-pelan. Itu ada Facebook Ads, jadi kan kita berbayar di Facebook. Itu gimana cara berbayarnya, banyak sekali, googling sudah banyak. Kemudian ada Google Ads, itu kita bayar di Google, di halaman satu Google biar muncul. Google itu punya slot kurang lebih 7 ya. Itu di 4 di atas kalau nggak salah, di bawahnya 3. Kalau nggak salah, kalau nggak kebalik ya, di atas 4, di bawah 3. Nah, kita bisa nangkring di halaman satu itu berbayar. Nah, Google, gue mau bayar nih, tolong dong taruh di halaman satu. Dah, pas bayar langsung di halaman satu, enggak juga. Kan main beat-beatan juga. Nanti beatnya biar di halaman satu, gimana optimasinya? Udah bayar, rebutan pula gitu kan slotnya. Ya begitulah, namanya berbayar. Beda tempat kalau kita pasang di billboard ya. Ya mungkin kita nggak tahu siapa yang ngebid, intinya ya udah pasang di situ ya selesai, slot kita ada di situ. Kemudian kita di IG Ads juga. Kita bayar bisa langsung dari aplikasinya atau berbarengan dengan dashboard di Facebook Ads, kita taruh placementnya di IG Ads, itu juga bisa. Kemudian kalau yang biasa dengan main B2B atau company, ada LinkedIn ya, itu bisa berbayar. Sejujurnya saya belum pernah main di sana karena dengar-dengar kabarnya akan cukup mahal price-nya di sana. Kemudian ada Snapchat Ads juga ada. Awal-awal sempat booming juga Snapchat di Indonesia, cuman sudah tidak lagi kali ini. Hanya lewat lah. Kemudian yang biasa berbayar dilakukan para brand-brand di IG itu menggunakan selebgram ya, atau sejenis paid promote. Makanya nanti ada istilah micro influence dan macro influence, yaitu kita bayar ke akun itu. Bayar itu dalam tanda kutip bisa jadi tidak dalam bentuk uang, bisa jadi kita kasih barang atau kita ya kenal sama dia gitu kan. Nah, itu bisa digunakan. Kalau selebgram jelas ya, mereka emang buka slot untuk mempromosikan produk kita. Kalau paid promote bisa jadi kita pakai akun-akun lain yang bukan selebgram sebenarnya gitu. Jadi akun-akun yang sudah banyak followernya kita bisa promote di sana. Atau lagi kita kalau berbayar menggunakan marketplace. Nah, marketplace juga ada promote ya. Biar kita nangkring di halaman satunya, kalau udah berdasarkan keyword yang kita harapkan muncul di atas. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang traffic non-paid atau yang tidak berbayar. Oke, selanjutnya kita akan bahas traffic non-paid atau tidak berbayar. Ini dalam tanda kutip ya, tapi non-paid tidak berbayar ini karena sesungguhnya tidak akan gratis seutuhnya gitu. Jadi contoh yang non-paid itu yang kita tidak bayar seperti di Google ya. Google kan ada Google Ads. Maka kalau di Google yang untuk tipe gratis adalah SEO. Search Engine Optimization. Nah, jadi kita mengoptimasi konten kita atau blog kita, tulisan kita, landing page kita atau website kita agar nangkring di halaman satu. Karena search itu di Google masih tinggi ya,
jumlah search orang yang mencari sesuatu ya, mencari Mbah Google lah. Nah, gitu tuh yang disebut Mbah Google karena orang masih tinggi di situ. Kemudian jadi kita pengennya nangkring di situ akhirnya orang ngeklik datang ke website kita. Nah, ini flow-nya seperti itu ya. Jadi orang ngeklik datang ke website kita dan terjadilah konversi yang kita harapkan ya. Misalkan dia ngeklik CTA kayak atau button kita atau mensubmit form. Kemudian yang non-paid yang sejenis itu adalah IG optimasi, nggak ada IG ads, sekarang ada IG optimasi. Jadi kita tanpa berbayar, cuma kita mengoptimasi akun IG kita agar nangkring dan banyak viewer atau muncul di Explorer ya, paling banyak itu like-nya banyak dan gitu ya. Itu optimasi bisa macam-macam banyaknya dengan konten yang kita publish atau kita menggunakan hashtag kita seperti itu. Atau kita saling promote dan lain-lain. Kemudian ada juga fanpage optimasi. Gimana cara optimasi fanpage kita biar banyak yang share ya. Contoh yang organik sampai follower jutaan ada juga. Nas ya. Ya, contoh kayak gitu ya fanpage ya. Kemudian ada Facebook personal branding. Nah, ini akun-akun personal tapi sekaligus branding tentang produknya atau branding tentang dirinya sendiri. Nah, ini bisa menjadi bagian dari marketing juga untuk mendatangkan traffic. Sumber-sumber traffic dari sini juga bisa. Nah, kemudian marketplace, kita bisa numpang tempat di marketplace ini karena traffic marketplace cukup tinggi. Bahkan bisa dibilang tinggi ya. Karena mereka jor-joran untuk bakar duitnya untuk mendatangkan traffic ke marketplace. Kita bisa nangkring di situ. Awal-awal bisa jadi kita nggak iklan ya, kita nangkring di situ by keyword, by nama-nama yang mudah. Kemudian kita bisa muncul berdasarkan keyword yang dicari user. Nah, akhirnya kita nangkring lah di halaman ini, minimal di halaman 1. Kemudian kita perang harga gitu kan. Habis itu kita perang like, perang bintang dan lain-lain. Karena kalau nggak ada review gitu ya, sekalipun kita harga paling murah, kadang-kadang masih tanya-tanya. Orang masih di Indonesia tipenya masih trusted ya. Nah, contoh itu sumber-sumber traffic. Jadi ada yang berbayar dan tidak berbayar. Ini semoga bisa dipahami ya. Jadi mudah dan tidaknya beriklan itu, menjalankan campaign itu bisa dikategorikan dengan kemampuan based on your product and your business. Nah, jadi bisnisnya apa, produknya apa, sesuaikan dengan traffic ini. Jadi kita tahu mereka ada di mana. Jadi misalnya gini, suka ada pertanyaan, Mas, saya enaknya promosi di mana ya? Nah, bagusnya di mana ya? Produk saya tipenya kayak gini, enaknya mulai dari IG dulu, Facebook dulu, atau dari mana, Mas? Pertanyaannya seperti itu. Kadang-kadang suka meloncat. Hampir mirip dengan pertanyaan dengan podcast sebelumnya, Mas, saya mulai bisnis dari mana? Kalau ini lebih tepatnya, saya udah masuk promosi ya, udah mulai menjalankan campaign, Mas, saya mulai ya promosi di mana dulu? Biasa jawaban saya, promosi itu dimulai di mana semutnya berada. Nah, semut dalam tanda kutip adalah customer. Jadi di mana semut itu berada, maka di situ kita tebar gula. Jadi kita nggak perlu nebar gulanya jauh-jauh biar semutnya datang. Jadi semut yang udah ada di situ sarangnya, bayangin kalau ada sarang semut di situ kita tebar gula, seneng ya semutnya, wah gitu. Nah, kita tebar itu. Semut itu ada di mana? Bisa jadi di WA, bisa jadi di IG, bisa jadi di FB, bisa jadi di Google atau di email kita. Kita bisa menggunakan channel-channel itu. Jadi kan traffic itu sumbernya tadi kita udah bahas. Nah, kita tanya sekarang, balikin lagi. Audiens kita, semut-semut kita ini ada di mana? Nah, disitulah kita tebar untuk mempromosikan produk kita. Bukan berarti kita menjadi spam. Mereka ada di sana, kita tebar. Oh, kita promo. Enggak, no, enggak kayak gitu. Jadi ada funnelnya, ada step-stepnya. Bisa jadi di tempat, jadi mereka ada di WA, tapi kita kumpulkan di tempat kita. Mereka aware dengan kita, kumpulkan di WA kita. Bisa jadi di grup, macam-macam, di Facebook grup. Nah, contoh kayak gitu ya. Jadi diharapkan sebelum menjalankan campaign ini, pahamilah market atau semut Anda. Jadi sejujurnya mereka itu butuh edukasi, butuh awareness tentang produk dan value produk kita. Ya contoh lah, kenapa iklan-iklan yang di TV, di radio itu ya secara tidak langsung
mereka nggak konversi, yuk kunjungin website, nggak sepenuhnya seperti itu, atau klik CTA gitu, nggak. Mereka pasti softnya ada, nah gitu, brandingnya ada, jadi value dari bagian marketing itu ada lah di dalam situ. Jadi mereka mengharapkan top of mind ya, masuk ke dalam pikiran, akhirnya mereka melakukan decision saat mereka datang ke tempat-tempat toko, contohnya kayak gitu. Enak ya? Nah, sumber-sumbernya, jadi kita jangan sampai ini. Jadi kita pahami lah maksudnya. Kita pahami sumber-sumbernya dan harus diapain. Mereka itu jangan maksa. Sekali lagi, jangan maksa jalur traffic yang semut Anda tidak ada di sana. Jadi misalkan semut kita ternyata di Facebook nggak ada, mereka lebih rame di IG. Ternyata mereka lebih rame di Google. Cocoknya model bisnis kita ada di Google. Jangan maksa lah ke Facebook. Nah, jangan keren-keren Facebook kayak mudah nih. Oh, dengerin rumput tetangga begini, enggak. Diskusikan, ngobrolkan dengan bagian marketingnya atau dengan mentornya atau siapa nih cocoknya di traffic seperti apa. Nah, bisa jadi FB lah atau IG atau dan lain-lain. Jadi ada nama bahasannya untuk bahasan ini disebut dengan persona audience. Jadi kita detailkan audiens kita di mana, umur berapa, market size-nya, reach mereka di mana. Nah, pembahasannya gitu detail, menikah dan belum, umur, kalau bisa mereka kerja di mana, sukanya apa, semuanya kita data. Akhirnya kita munculkan data-data ini. Kemudian kalau lebih bagus lagi kita riset juga kompetitor kita atau benchmarknya bisnis kita. Oh, mereka seperti ini ya. Bisa kita benchmark seperti kita ikutin cara-cara mereka. Nah, sekarang kita bahas tentang tempat berkumpulnya. Nah, setelah kita mengenal mereka dari sumber-sumber traffic, terus kita kumpulkan di mana? Oke. Sayang dong, kita udah datang-datangin mereka, ternyata kita nggak tahu tempat kumpulnya mereka, dan kita akan masuk ke dalam lubang akuisisi. Apa tuh mas lubang akuisisi? Jadi gini, ada satu bisnis yang kerjanya mengakuisisi terus. Tiap tahun akuisisi, hit and run bahasanya. Jadi kita siapin tempat berkumpul, tapi kita kerjanya akuisisi kesenangannya. Padahal mereka saat berkumpul itu kita bisa maintain. Jadi kita bisa bina mereka untuk agar beli produk yang lainnya. Bahasanya nanti retention. Oke, jadi tempat berkumpulnya dari pengalaman pribadi yang biasa saya lihat, mungkin di tempat lain ada tempat yang lain ya. Untuk mengumpulkan itu mereka biasanya berkumpul di Facebook group. Nah, kita kumpul di Facebook group atau di WA group atau di email atau di push notif. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan mereka di 4 ini. Nah, jadi rata-rata di 4 ini yang Indonesia banget ya. Kalau misalkan dikumpulkan mereka di CRM ya bisa aja, cuman akhirnya yang input bukan user ya. Bisa jadi karena kita lihat masih check out di website itu untuk produk-produk UMKM itu masih rendah. Mereka masih suka check outnya di WA kayak atau di IG atau di Messenger atau pokoknya secara personal lah. Nah, state ini jadi kita ada ranah atau state ya. Jadi kita pahami juga state mereka, ranah-ranahnya dari mereka bukan siapa-siapa atau stranger ya, maka menjadi sudah kenal dengan kita dan mereka masuk list atau daftar kita. Nah, flow funnel singkatnya seperti itu. Jadi mereka yang dari nggak kenal menjadi kenal, jadi kan habis itu mereka akan closing. Nah, itu ada bahas-bahasan funnel. Nanti kita bahas-bahas funnel deh kalau mau lebih detail. State-nya mereka seperti apa, langkah-langkahnya harus apa yang dilakuin. Simpelnya seperti itu. Akhirnya mereka datang ke tempat kita yang sudah kumpulkan tadi, misalkan di Facebook group atau WA group. Nah, jadilah mereka itu database kita. Mau diapain nih mereka? Nah, gitu. Mau kayak apapun keadaan dunia ini, gitu bahasanya. Kita sudah punya list database. Nah, jadi kalau lagi cost marketing kita tinggi, tapi kita sudah punya database. Misalkan kita sudah punya, bulan lalu kita akuisisi user baru yaitu 1.000, 5.000 atau 10.000. Bulan depan target kita akuisisi berapa? Misalkan akuisisi sama 10.000 atau 5.000. Nah, tapi yang 10.000 yang bulan sebelumnya itu melakukan transaksi atau ada purchase kah? Bisa di follow up kah atau apa? Nah, contoh kayak gitu. Nanti tahun depan database ini masa kita harus akuisisi baru lagi. Nah, kita harus maintain kan. Tahun depan masa kita akuisisi lagi. Nah, contoh kayak gitu. Jadi
yang udah tak jalan ini dari perjalanan sebagai dropshipper sampai ada kerjasama dengan perusahaan, kunci memang ada di database. Kita harus maintenance agar tetap sustainable. Nah, kita kalau nggak ada punya database, wah harder Pak. Kita akan akuisisi terus, bahkan kalau kita bahas dengan inbound marketing, kita akan mengeluarkan budget yang sama untuk mendapatkan kita akan mengeluarkan budget yang lebih besar untuk mendapatkan omset yang sama. Contoh, tahun ini kita ngeluarin budget 500 juta untuk mendapatkan omset revenue misalkan 5M. Tahun depan, kita akan mengeluarkan budget, insya Allah nggak akan mungkin 500 juta. Insya Allah pasti lebih, bisa jadi 1M untuk mendapatkan revenue yang sama 5M. Bahkan revenue yang di bawah, karena akan naik terus cost itu. Nah, kita harus memaintain itu, kita harus mempersiapkan itu. Baik itu jadi retention, konten-kontennya, atau maintenance mereka di tempat berkumpulnya, mereka sukanya di mana dan seperti apa tempat berkumpulnya, itu yang kita harus siapin. Contoh, pertanyaan-pertanyaan yang suka saya tanyakan kalau ketemu founder-founder atau business owner. Ini contohnya, saya suka lemparin pertanyaan gini. Di manakah semua database berkumpul? Oke, bisa saya suka sebut dengan aplikasi ini. Tersegmentasikah setiap user database yang masuk? Nah, mulai deh. Dari segi umur dan lain-lain. Lagi, tak tanya, terpersonalisasikah data-data mereka? Kita udah bisa mention mereka berdasarkan waktu mereka sukanya jam berapa, transaksinya dan lain-lain. Terus bisakah kita otomatisasikan? Wah, semua task-task itu kita bisa otomatis. Nah, kita bisa pakai automation. Misalkan user ini sudah beli ini, kita kirim tiba-tiba terima kasih. Setelah itu 7 hari kita kirim bagaimana feedbacknya. Nah itu, kalau bisa kita repeat session dengan menggunakan task automation itu lebih enak. Kalau belum, insya Allah KPI-nya harus ketat di tim ini. Nah, kadang-kadang saya suka tanya, gimana caranya memberikan info? Nah, bahasanya kalau sekarang membroadcast info ke mereka. Contoh kita punya list database 10.000. Gimana caranya kita menginfokan mereka? Misalkan kita akan ada diskon di tanggal 12/12, contoh seperti itu. Kita ada promo di akhir tahun. Wah, kalau di WA di list 10.000 lumayan tuh ngeblastnya. Kalau ngeblast biasanya ke band. Biasanya kalau pakai tools ya enggak lah gitu kan. Gimana caranya harus personalize banget tapi company banget gitu kan. Ngerasanya ini, oh ya ini benar nih. Enak nih infonya diterima. Based on user itu kan gak suka diganggu ya. Nah, contohnya kayak kita di YouTube lah. Saya sejujurnya jarang banget nonton iklan di YouTube sampai full kalau emang itu menarik ya. Atau ada menggelitik. Pasti kebanyakan saya skip. Tapi kemarin ada trial. Ini kita intermezzo dikit. Akhirnya ada trial untuk YouTube Premium. Tak cobalah. Ya sejauh ini hampir sebulanan pakai, alhamdulillah menyenangkan sih ya, dengerin nggak ada iklan, dengerin video nggak ada iklan, habis itu kalau lagi di jalan tak close gitu kan, screennya bisa didengerin, nah contoh kayak gitu, di kendaraan enak lah, jadi udah kayak YouTube tuh udah kayak jadi podcast sendiri sebenarnya, asik, itu YouTube Premium enak, istilahnya kita di disturb gitu, ya di disturb itu diganggu itu nggak enak. Nah cuman gimana cara mengganggu yang enak itu, yang ciamik gitu ya, yang cantik itu ya kita harus siapin. Lanjut lagi, suka pertanyaan saya tanya ke business owner atau founder. Bisakah kita mengukur retention atau cohortnya mereka? Wah, dan lain-lainnya. Wah gimana tuh Mas Tangguh? Dan ini kita bahasan retention, cohort mereka, data analytics ya, udah mulai masuk ke sana. Kita mungkin bahas-bahasnya agak panjang nih, sampai sana nanti. Karena masih rooming bahasan itu kalau di awal-awal. Kita harus pelan-pelan insya Allah. Nah, jika masih kebingungan dan pertanyaan di atas, saatnya teman-teman atau Anda butuh wadah untuk semua ini. Kalau kita belum bisa mengumpulkan database rapi, belum bisa mengsegmentasi, belum bisa automation, task-task dari tim, dan untuk melakukan to-do kepada user ya. Contoh mengirim resi itu belum bisa diotomasikan. Nah itu kan agak repot tuh. CS masih memberikan resi manual, atau kalau ditanya masih manual. Nah ini yang perlu kita persiapkan. Nah saya punya info sedikit. Ini sedikit informasi dari sepanjang podcast ini.
saya akan mengeluarkan tools. Bukan mengeluarkan tools ya. Akan membuat tools yang bisa membuat wadah seperti ini. Tools ini udah saya bahas di beberapa tempat, cerita ke teman-teman, dan banyak kapan dipublish, insya Allah segera. Dan ini salah satu proyek saya dengan Startup Center Indonesia yang ada di Depok. Doakan ya, semoga ini bisa segera launch. Nah, untuk detailnya nanti saya bisa informasikan toolsnya apa. Silakan kunjungi digitalytics.id/tools TOOLS. Nanti lihat aja di description di Podco ini. Nanti tinggal klik aja. Oke, nanti kalau mau waiting list itu bisa tinggal isi aja. Saya akan informasikan, akan memberikan penawaran yang insya Allah menarik lah dibanding nanti saat launch. Saat pre-launch insya Allah ada yang lebih menarik. Bahkan kalau teman-teman menjadi beta tester, monggo. Bisa subscribe aja di digitalytics.id/tools. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini, bahas tentang Semut Traffic. Sampai tempat berkumpulnya mereka ada di mana. Nah, cukup detail ya. Ya, cukup detail dalam tanda kutip, cukup membuka wawasan lah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.